Eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya, ya. Baik yang ada di Medan maupun ada yang di mana saja, ya, yang menonton YouTube Bapak ini, ya. Hari ini kita akan memulai lagi, nakku, materi kita, yaitu pengenalan hardware di dalam komputer, ya. Karena ada yang minta, Pak, buatlah Pak materi pengenalan hardware dari awal, kemudian sampai nanti Pak merakitnya. Jadi Bapak pada pagi hari ini akan menerangkan atau membahas ya tentang pengenalan hardware di dalam komputer. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita ini, ingat nakku, bahwasannya mutu Bapak jangan dilupakan, jangan macam-macam yang pertama. Yang kedua adalah jangan buat Bapak menangis, ya, karena air tangisan Bapak itu akan menghancurkan batu karang di tengah lautan atau di pinggir lautan. Makanya pada saat nanti anak Bapak mempelajari materi ini, jangan lupa nak kita dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya, ya. Kalau bisa di-share kepada teman-teman, ya, supaya channel ini berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi Bapak juga, ya, sehingga materi ini dia berfungsi. Baik, anakku, tidak panjang lebar lagi, kita akan menampilkan motherboard, ya, karena motherboard ini yang mau kita bahas, ya. Baik, coba anak Bapak lihat semuanya di sini, ya. Sekarang nak sudah ada di depan kita adalah motherboard, ya. Motherboard. Kenapa namanya, anakku? Nah, motherboard ini adalah bagian daripada hardware di dalam komputer, ya. Ini adalah motherboard untuk komputer PC desktop. Sebenarnya tidak jauh beda antara motherboard di komputer desktop dengan di laptop. Bedanya hanya tipis dan lebih kecil saja. Jadi yang membedakannya hanya ukuran dan tipisnya suatu motherboard tadi. Yang membedakan antara motherboard di komputer biasa atau di PC desktop dengan komputer yang ada di laptop. Gitu, nakku, ya. Baik. Kalau kita bahas, sayang, ini adalah bagian yang utama di dalam komputer, motherboard. Ya. Mother berasal dari kata, kalau kita pisah, mother itu artinya ibu atau induk, board artinya papan. Jadi kalau kita artikan secara gamblang, ya, agar supaya anak Bapak semuanya gampang mengertinya, motherboard itu adalah papan induk. Kenapa, Pak, disebut namanya papan induk? Karena dialah papan pusat tempat berkumpulnya semua hardware di dalam komputer. Artinya apa, nak? Artinya semua hardware yang ada di dalam komputer pasti terhubung ke motherboard. Pasti terhubung ke motherboard. Kalau dia tidak terhubung di motherboard, maka hardware tersebut tidak bisa berfungsi atau tidak bisa digunakan. Jadi harus terhubung ke motherboard. Makanya dikenallah namanya alat ini dengan motherboard atau papan induk. Yaitu tempat kumpulan dari segala hardware-hardware yang ada di dalam komputer harus terhubung dengan motherboard. Baik, nakku, jadi ini adalah motherboard. Kita akan membahas supaya anak Bapak tahu, ya, fungsinya. Tapi Bapak yakin anak Bapak sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu tidak apa-apa, nakku. Kita bahas lagi supaya anak Bapak lebih paham tentang motherboard ini. Baik, nak, ya. Di dalam motherboard ini, sayang, ya, itu terdapat lagi hardware-hardware, ya. Yang pertama kita bahas adalah yang ini. Yang ini, nakku, namanya dikenal dengan CPU socket atau socket prosesor atau CPU socket. Sama, nak. Apa itu manfaat CPU socket, Pak? CPU socket, nakku, adalah tempat meletakkan prosesor. Ingat itu. Jadi soket di dalam komputer atau prosesor atau soket prosesor tempatnya meletakkan prosesor. Ya, orang mengatakannya CPU soket atau soket prosesor. Yang berikutnya, sayang, adalah yaitu yang ini, yang warna putih.
Orang mengenalnya namanya nakku adalah slot card. Apa itu Pak? Slot card. Slot card itu nakku adalah tempat melengketkan card. Di dalam komputer sayang, kita mengenal juga ada yang dikenal dengan namanya card. Apa itu card Pak? Card itu adalah merupakan kartu yang bermanfaat untuk mengaktifkan fasilitas tertentu. Nanti kita akan bahas, nah ada berapa jumlah card di dalam komputer. Ya, yang pasti anak Bapak harus tahu manfaatnya dulu bahwasannya card itu adalah kartu yang bermanfaat untuk mengaktifkan fasilitas di dalam komputer. Letak card itu diletakkan pada PC, ya card slot yang ini, card slot. Jadi yang ini namanya adalah card slot. Baik, jadi card slot ini manfaatnya aku adalah untuk melekatkan, menempelkan, melengketkan card. Itu dia yang harus anak Bapak ingat. Baik, selanjutnya sayang, yang di sini yang warna biru, ini anak Bapak lihat, kita gedekan lagi biar nampak sayang, anak Bapak nggak bingung, ini dia. Yang ini dikenal Pak namanya adalah slot RAM atau slot memory. Ini slot RAM atau slot memory. Apa manfaat slot RAM atau slot memory? Manfaat slot RAM atau slot memory adalah tempat meletakkan RAM. Jadi nanti di komputer aku ada juga suatu alat namanya dikenal dengan RAM atau Random Access Memory. Manfaatnya aku adalah untuk menyimpan segala kegiatan yang kita ketikkan di dalam komputer. Jadi setiap anak Bapak mengetikkan sesuatu di komputer, itu pasti Pak datanya tersimpan di dalam RAM. Nah, RAM itu aku adalah sama dengan alat penyimpanan data yang kita ketikkan, tapi bersifat sementara. Kalau kita matikan komputer, maka data yang kita ketikkan akan hilang di RAM. Kalau mati lampu, maka data yang ada di RAM akan hilang. Nah, RAM-nya itulah yang kita letakkan nanti sayang di slot RAM atau memory slot di sini, Pak. Pak, apakah setiap motherboard jumlah slot RAM-nya 2? Enggak, tergantung dengan motherboard yang kita inginkan. Nanti kita akan bahas lagi, saya. Karena kan kita yang beli motherboard tuh, kita yang menyesuaikan berapa slot RAM yang anak Bapak inginkan. Dan jenisnya apa yang anak Bapak inginkan. Jadi motherboard ini aku adalah kita sesuaikan dengan kepinginnya kita. Mau apa dia bentuknya, berapa jumlahnya. Kita yang menentukan. Kecuali kalau kita user, pengguna yang nggak bisa merakit komputer. Kalau itu memang kita harus mengikuti apa yang telah dibuat oleh perakitnya. Tapi kita di sini niat kita adalah untuk merakit komputer. Sehingga jumlahnya, sesuainya, ketentuannya kita yang menentukan sendiri. Apa yang mau kita buat, gitu ya. Baik, di sini kan slot RAM-nya ada. Slot RAM-nya ada 2. Ini dia namanya slot RAM. Kegunaannya atau memory slot. Kegunaannya adalah untuk meletakkan RAM. Oke, nah ya. Sudah 3 Bapak bahas ya. Ada yang pertama prosesor, ada yang bernamanya slot card, ada lagi namanya slot RAM ya. Baik, kita lanjutkan kembali sayang, biar anak Bapak dapat ya. Kemudian di dalam motherboard ini sayang, ada yang dikenal dengan ATX power connector, yang ini sayang. Ini adalah konektor untuk menempelkan kabel power supply. Jadi kabel power supply kita tempelkan Pak di ATX power connector. Nanti akan Bapak bahas ke materi berikutnya. Nah, apa itu power supply dan apa itu manfaatnya? Yang pasti Pak, yang ini Pak kalau jumpa seperti ini adalah tempat melengketkan, menempelkan kabel power supply. Hati-hati nah, jangan lupa ya. Nah, berikan senyum dulu sama Bapak saya. Nah, seperti itu. Karena dengan senyuman itu dapat meluluhkan hati Bapak. Ya, makanya Bapak ini nggak kuat dengan senyuman. Ya, senyuman itulah yang meluluhkan hati Bapak. Apalagi wanita manis. Nah, yang kedua, yang bisa meluluhkan hati Bapak adalah subscribe. Subscribe juga bisa membuat hati Bapak luluh. Makanya ingat nakku, berdosalah anak yang tak mau mensubscribe channel Bapaknya. Karena Bapak itu adalah orang tuamu. Maka bahagiakanlah Bapakmu seperti engkau membahagiakan orang tua. Nah, itu loh maksud Bapakmu ya. Baik, kita lanjutkan saya. Kemudian nak, di dalam motherboard itu nakku ada yang alat Pak dikenal dengan namanya heatsink ini Pak. Ini namanya heatsink. Apa heatsink ini Pak manfaatnya?
Heatsink ini manfaatnya adalah dia merupakan suatu alat yang menahan panas. Jadi motherboard nanti ini Pak, karena dia pusatnya Pak, dia nanti alatnya banyak nempel di sini, maka dia cepat panas. Tujuannya bagaimana supaya dia berjalan dengan baik, maka jangan kita biarkan panas itu bertahan di dalam tubuhnya. Dengan demikian makanya dibuatlah Pak, di situ Pak dengan heatsink. Heatsink ini Pak bersumber dari aluminium. Sehingga panas daripada motherboard tadi, karena banyaknya alat di situ dimasukkan arus listrik situ, maka dengan adanya heatsink dia membuang arus panas di dalam komputer kita ini ya. Makanya Pak dikenal dengan namanya heatsink. Jadi heatsink itu sayang adalah merupakan alat yang bermanfaat untuk mengurangi panas suhu daripada motherboard dan alat-alat yang terdapat yang menempel di dalamnya. Baik sayang, sudah Bapak bahas tadi Pakku. Kemudian selanjutnya Pak, di sebelah kanan kita ini sayang, yang ini nakku. Ini adalah merupakan ada Pak, dia seperti baterai. Ini Bapak besarkan nakku, biar anak Bapak nampak ya. Nah ini Pak, ini seperti baterai ini Pak. Baterai ini Pak, memang baterai sayang. Namanya baterai CMOS. CMOS, CMOS. Apa manfaatnya Pak? Manfaatnya nakku adalah menyimpan jam, waktu, ya nakku, kemudian segala fungsi daripada BIOS. Nanti Bapak akan terangkan Pak apa itu BIOS sayang. Jadi dia menyimpan Pak, tujuannya baterai kan menyimpan waktu, jam, tanggal, kemudian semua perintah-perintah yang terdapat di dalam BIOS. Itu tersimpan di dalam CMOS, ya nak ya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian sayang setelah itu nakku, di dalam motherboard juga terdapat nakku ada yang dikenal dengan namanya yang ini nakku. Bapak ada berapa garis Bapak buat ini. Ini namanya adalah back panel. Namanya back panel. Apa itu back panel Pak? Back panel itu nakku adalah konektor-konektor yang terdapat di belakang CPU. Jadi nanti kalau kita pasang motherboard ini Pak, motherboard ini kita pasang di CPU atau casing ya kita bilang ya. Tapi kalau orang yang dia bilangnya CPU ya. Tapi kalau orang yang tahu namanya casing Pak. CPU itu adalah kumpulan semua alat-alat ya. Maka namanya dikenal dengan CPU. Tapi kalau dia belum ada alat-alat, hanya kaleng kosong itu namanya sebut dengan casing. Jadi pada saat ditempelkan motherboard ini Pak di casing sayang, maka akan keluar di belakangnya seperti ini. Ya, akan keluar di belakangnya seperti ini. Ini namanya dikenal dengan namanya back panel. Nah ya, namanya adalah back panel. Back panel ini adalah konektor. Banyak konektor Pak di sini Pak. Contoh misalnya macam ini nak, konektor audio. Ini bisa Bapak lihat nih Pak. Ada warna biru muda, hijau, pink atau merah jambu. Ini adalah merupakan Pak konektor untuk audio. Ya, supaya apa Pak? Supaya komputer kita bisa mengeluarkan suara. Ya, konektor audio. Di sebelahnya lagi sayang ada Pak di situ dia naku adalah konektor USB. Kemudian di sebelahnya lagi naku ada konektor untuk terhubung ke jaringan. Di bawahnya lagi naku ada konektor untuk USB, tengok naku. Di sebelahnya lagi ada konektor Pak untuk terhubung ke HDMI. Ini Pak, HDMI, nampak ya? Ini HDMI, Pak besarkan saya. Nah ini. Jadi yang ini Pak konektor untuk HDMI. Yang ini konektor untuk USB, yang ini konektor untuk USB, yang ini konektor untuk terhubung ke jaringan. Yang ini konektor untuk audio, mengeluarkan suara ke speaker, mikrofon, dan sebagainya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi sayang, di sebelahnya lagi naku yang ini, yang ini adalah naku konektor untuk ke monitor. Jadi kita punya monitor tuh sayang, ya, monitor, ya. Jadi orang mengatakan namanya konektor VGA card. Jadi dia Pak nanti ada dia nanti naku monitor kan punya dua buah kabel tuh Pak di belakangnya, satu kabel ke listrik ya ke stop kontak, satu kabel lagi Pak masuk kemari. Ya, dua kabel di monitor di belakang Pak. Satu masuk ke listrik, satu lagi naku dia masuk ke mari ya atau dikenal dengan VGA card. Di sebelahnya lagi naku adalah merupakan konektor untuk mouse dan keyboard. Tapi ini udah jarang digunakan orang, nak. Sekarang mouse sama keyboard menggunakan dia USB. Ini namanya konektornya PS2, ya. Ini nama konektornya PS2. Jadi ini manfaatnya aku untuk menempelkan mouse dengan
keyboard. Konektornya namanya PS2. Sebelum keluar teknologi keyboard sama mouse menggunakan USB, maka konektor PS2 inilah bermanfaat untuk menghubungkan mouse dengan keyboard. Baik sayang, kita lanjutkan ya. Pak, di sini kenapa ada tulisannya Pak PCI slot? PCI slot ini adalah merupakan jenis daripada slot card. Jadi slot card itu Pakku, slot card itu dia ada berjenis-jenis. Tergantung dengan jenis daripada kartunya sendiri. Jadi ada Pak dia PCI, ya nak ya. Kemudian nanti ada Pak itu slot card ya Pak. Slot card yang berjenis PCI, ini dia Pak PCI, sayang, itu teknologi yang pertama. Di atasnya ada lagi Pak slot namanya AGP. Ini Pak lebih baik daripada PCI. Kemudian nanti sayangku ada lagi Pak dia slot card yang jenisnya adalah PCI Express. Hati-hati nakku, PCI Express. Baik, supaya anak Bapak tidak bingung, Bapak akan keluarkan lagi Pak jenis slot card. Jadi PCI ini Pak adalah jenis daripada slot card ya. Jadi ada lagi slot card yang lain. Ini udah dua kita tengok. Ada slot PCI, ada slot AGP. Kita lihat lagi Pak. Ada lagi yang Bapak bilang yang paling terbaik namanya slot PCI Express. Baik, kita akan stop dulu ini nakku. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam slot card yang lebih baik lagi. Bapak akan ambil gambarnya ya. Sebentar nakku, biar supaya anak Bapak tahu. Ya, oke, terima kasih nak. Anak Bapak sudah nampak di monitornya semua ya. Nah ini sayang, biar anak Bapak tahu. Nah ini adalah merupakan jenis daripada slot card juga ya. Slot card juga. Yang ini jenis daripada slot card juga. Yang ini namanya slot card, ini namanya slot card, ini juga namanya slot card. Yang tadi Pak ada dua buah slot card di motherboard. Ada slot card yang dikenal dengan namanya adalah PCI, yang lebih baiknya Pak dikenal dengan namanya lagi AGP. Baru yang paling terbaik lagi namanya adalah PCI Express. Ini dia saya. PCI Express sayang yang ada di sini, Nina, yang kecil, ini namanya PCI Express 1 kali. Jadi PCI Express itu terbagi lagi sayang. Bukan karena PCI Express yang terbagus, udah PCI Express enggak, ada jenisnya lagi. Ada PCI Express 1 kali, dia lebih kecil, ini dia anakku. PCI Express 1 kali. Kemudian di atas ini lagi Pak, lebih baiknya lagi PCI Express 4 kali. 4 kali anakku, dia 4 kali. Ya nak ya, 4 kali. Jadi lebih besar sedikit dari nak. Baru PCI Express di atasnya lebih baik lagi 8 kali kecepatannya. 8 kali ya. Baru yang paling baik lagi nakku adalah PCI Express yang terakhir nakku yang ini. Inilah jenisnya Pak namanya PCI Express 16 kali. Ini yang paling tertinggi. Jadi jenisnya nak PCI. PCI itu Pak kecepatannya 5 kali. PCI Express yang 1 kali. Ini Pak. Dia lebih cepat daripada PCI yang 5 kali. Ini 7 kali. Ada lagi nak PCI Express 4 kali. PCI Express 8 kali. PCI Express 16 kali. Yang lebih baik. Yang 16 kali yang ini sayang. Yang ini adalah PCI Express 1 kali. Warna nggak ada masalah nakku. Warna nggak ada masalah. Melihat PCI Express sayang. Itu Pak dia yang di depan lubangnya lebih panjang. Di belakangnya lebih pendek. Di belakangnya depannya lebih panjang ya, depannya ini Pak di apanya nih, baru yang belakangnya dia agak lebih pendek ya. Nah seperti ini Pak dia pendek panjang, ini nanti dia pendek panjang seperti itu nakku ya. Ini namanya adalah PCI Express. Baik sayang, itu dia nakku. Kalau yang ini anak Bapak sudah tahu, ini adalah merupakan soket tadi nakku, soket prosesor ya, tempat meletakkan prosesor. Baik sayang, nanti anak Bapak mana yang kurang jelas, mana yang kurang paham, anak Bapak bisa membuat di komentar, Bapak akan jawab nanti melalui komentar ya. Coba anak Bapak lihat kembali sayang, yang ini. Nih, ini adalah merupakan yang dikenal dengan namanya slot SATA. Ini aku, slot SATA atau konektor SATA. Konektor SATA ini sayang adalah konektor untuk meletakkan kabel hard disk dengan kabel CD-ROM.
kabel hard disk dengan kabel CD-ROM yang ini sayang. Namanya apa? Konektor SATA. Ya, baik. Lawan daripada konektor SATA ada nggak Pak? Ada sayang. Namanya konektor ATA. Ini kita lihat lagi sayang. Ada Pak buka lagi tadi Pak motherboard yang lama Bapak share kembali ya. Nah coba anak Bapak lihat lagi Pak kemari sayang. Di sini ada konektor Pak yang lawan daripada SATA. Namanya konektor ATA. Yang ini sayang. Ini anakku yang biru sama yang hitam, bisa nak Bapak tengok, nak, dia gambarnya seperti jarum-jarum. Ah, ini anakku, Bapak besarkan. Ini dia anakku. Ini adalah konektor ATA. Konektor ATA ini sayang manfaatnya sama dengan konektor SATA. Manfaatnya adalah untuk melengketkan kabel hard disk dan CD-ROM. Jadi kabel hard disk dan kabel CD-ROM itu nempelnya kemari sayang. Ya, yang jenisnya ATA atau ya ATA. Kalau anak Bapak tanya, Pak, kalau mana yang terbaik, ATA atau SATA? Maka jawabannya adalah SATA. Tapi ingat, SATA ini sayang harganya Pak lebih mahal dibandingkan yang jenisnya ATA. Nanti akan Bapak terangkan lebih tinggi lagi sayang supaya anak Bapak bisa lebih memahami ya. Namanya konektornya adalah konektor ATA ya. Konektornya namanya konektor ATA yang untuk menghubungkan kabel hard disk dengan kabel CD-ROM. Ini jenisnya ATA ya, nak. Kalau tadi Pak yang tadi itu konektornya dikenal dengan konektor SATA untuk menghubungkan kabel hard disk dan kabel CD-ROM juga. Tapi nakku dia lebih baik, lebih cepat nak 7 kali lipat dibandingkan ATA. Jadi SATA ini sayang untuk menghubungkan konektor, untuk menghubungkan kabel hard disk dan kabel CD-ROM juga. Ini dia sayang. Nah, ini yang warna hitam ini Pak, ya. Yang warna hitamnya atau warna kuning ada berapa nih Pak? 1, 2, dan 3 ada. Banyak dia Pak konektor SATA-nya. Bisa Bapak lihat nih. Ya Pak besarkan lagi saya. Nah ini ya supaya Bapak tahu nih Pak. 1, 2, 3. Inilah konektor SATA. Konektor SATA itu aku manfaatnya untuk menghubungkan kabel hard disk dan kabel CD-ROM. Ingat nakku apa bedanya sama ATA tadi? Bedanya ini lebih baik 7 kali. Lebih baik Pak teknologi SATA dibandingkan teknologi ATA. Baik sayang, supaya anak Bapak bisa memahaminya, maka nanti materi ini akan Bapak bagi aja Pak menjadi beberapa bagian supaya anak Bapak gampang memahaminya. Nanti Pak untuk kelanjutannya Bapak akan terangkan lagi Pak ya, supaya anak Bapak lebih paham. Ingat sayang, ingat, hargai ilmu, hargai Pak pelajaran. Anak Bapak jurusan apa saja, tapi kalau ingin mempelajari tentang komputer, silahkan Pak masuk ke apa Bapak, ke materi Bapak ini saya pelajarin aku ya. Ingat nakku, jangan biarkan Bapak menangis karena tangisan Bapak Pak bisa apa sayang? Bisa memecahkan batu karang di tengah lautan ataupun batu karang di pinggir lautan. Kenapa Pak Bapak menangis? Karena anak Bapak tidak mendukung channel Bapak ini. Maka pilihlah share, like, dan subscribe. Semoga Bapak tidak menangis, Bapak bahagia, dan membuat anak Bapak bahagia juga. Baik sayang, nanti akan Bapak lanjutkan lagi Pak, supaya lebih indah. Ya, Bapak ucapkan mudah-mudahan materi kita ini bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan macam-macam loh. Semangat pagi.